dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Oh ini Bang Tri yang nggak benar nih. Bang Tri yang menyebarkan informasi hoax. Karena ijazahnya ini saya punya. Ini ijazah asli saya. Bagaimana kita mau mikir bahwa Bang Tri adalah orang waras gitu loh. Yang dia bicarakan dua orang itu sama sekali tidak mengkonfirmasi kebenaran apa yang diucapkan oleh Bang Tri. Kalau kedua orang itu yang dibicarakan oleh Bang Tri mengkonfirmasi kebenaran ucapan Bang Tri, bolehlah kita percaya berapa persen. Tapi ini kan nggak ada yang mengakui ucapan Bang Tri sebagai sebuah kebenaran, ya. Jadi terlalu naif pikiran kita untuk menerima seorang Bang Tri ucapannya. Karena dia ngotot berbicaranya sendirian tanpa membawa saksi yang lain. Gitu loh ya. Tanpa membawa saksi yang lain. Kalau dia bawa saksi yang lain, misal tetangga Presiden Jokowi. Misal ada saudara Presiden Jokowi. Atau misal ada teman sejawat Presiden Jokowi lah ya, seangkatan, satu generasi yang di kampungnya. Misal gitu loh, bawa dia bersama Bang Tri untuk berbicara. Oke, mungkin kita akan menerima berapa persen apa yang diucapkannya. Ini kan sendirian, dia ngomong sendirian, lantang sendirian. Masa ke semua orang ini gak waras? Mahmud Nurwindu gak waras? Ya, masa kemudian siapa lagi itu Joko Wahyudi nggak waras. Kemudian ada mulai guru SMA-nya yang berbicara naik di Kompas TV. Apakah itu juga sama nggak waras? Kepala sekolah SMA 6 Surakarta sudah angkat bicara. Masa ke semua orang ini yang nggak waras, Bang Tri yang waras gitu loh. Ini kan kita menjadi paradoks berpikir kita untuk menerima apa yang diucapkan oleh Bang Tri. Paradoks pikiran kita. Gitu loh. Jadi saya kira bukan ingin memperjuangkan kebenaran. Ini antara mentalnya yang kurang sehat ya. Karena satu kali lagi sebelumnya dia bercerita sangat sadis mengenai keluarganya. Ya. Anaknya, istrinya yang sudah menjauh dari dia gitu loh. Nah ini kan efek daripada kegagalan berumah tangga kemudian ngena kepada mentalnya, kejiwaannya. Sehingga bagaimana caranya untuk saya bisa masuk lagi penjara. Lebih enak di penjara daripada di luar, masih terngiang-ngiang keluarga. Mungkin seperti itu. Kan gitu. Mahmud Nurwindu orang bener loh, istrinya ada, keluarganya ada, anaknya ada, saudara-saudaranya ada gitu. Kemudian Joko Wahyudi juga sama ketika ditemui oleh Kompas TV, orang bener, orang sehat, orang waras. Ini kan kita mempertanyakan nih Bang Tri ini, kenapa dia ngotot-ngotot sendirian kayak gitu tuh? Kalau kita mau mengatakan bahwa dia orang normal, susah diterimanya kalau dia orang normal tuh. Atau satu kali lagi dia ngomongnya itu ada yang bayar. Atau putus asa terhadap hidupnya, udah aja lah. Saya mau digimanakan juga nggak apa-apa, yang penting. Apakah seberani itu dia mengambil risiko sampai mengatakan kalau saya bohong tembak kepala saya? Nah ini kan patut kita renungkan ya, sebagai sebuah perenungan. Kalau dikatakan dia orang tidak waras, sekarang kan ada yang mengatakan, wah dia omongin 100 kali itu juga nggak ada gunanya ngomong dengan orang yang tidak waras. Nggak mungkin juga. Jadi Bang Tri ini adalah adik dari seorang tokoh pers dari Solo. Jadi bukan orang sembarangan juga sesungguhnya. Pernah jadi anggota DPD yang bersangkutan kalau tidak salah, ya kakaknya anggota DPR juga dari partai besar kalau tidak salah. Nah, tapi coba kita ambil sebuah katakanlah statement dari lagi-lagi teman
Presiden Jokowi di masa SMP ya. Teman seangkatan Presiden Joko Widodo semasa mengenyam bangku pendidikan di SMPN 1 Surakarta angkat bicara soal isu yang menyebutkan bahwa ijazah orang nomor 1 di Indonesia itu palsu. Utomo Putro yang merupakan teman seangkatan sekaligus wakil ketua OSIS SMPN 1 Surakarta mengatakan sebenarnya tidak ada yang perlu dilakukan dari ijazah Jokowi. Sebab pertama, pihak SMPN 1 Surakarta sudah menyatakan bahwa Joko Widodo memang benar merupakan siswa yang masuk pada Januari 1974 dan lulus pada November 1976 ya. Ini betul ngeri-ngeri sedap ya. Nama Pak Jokowi juga ada tercantum di dalam buku absensi tahun itu, ujar Utomo saat berbincang dengan Kompas.com. Kemudian, kedua teman seangkatan Jokowi di SMP tersebut sudah banyak yang bersaksi bahwa Jokowi benar pernah mengenyam pendidikan di SMPN 1 Surakarta termasuk dirinya. Oke, kita bicara terminologi hukum ya nanti ya. Menurut saya itu cukup. Kalau masih ada orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, itu menurut saya orang yang kurang kerjaan atau ada motif yang lain. Saya enggak tahu, lanjut Utomo. Ya tentu motifnya mencari kebenaran ya, karena ini adalah bagian dari kontrol masyarakat. Oke, jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber, sahabat viewer dimanapun berada yang selalu setia mengikuti channel ini, ya alhamdulillah, bersyukur pada Allah, berselawat pada baginda Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tadi saksikan pembicaraan ya yang diambil dari channelnya Manusia Plural. Ya, manusia plural. Berarti pluralisme itu artinya pluralisme, menyamakan semua agama ya. Jadi semua agama itu baik, itu adanya maknanya ya. Jadi beliau ini penganut aliran pluralisme, manusia plural ini ya. Berarti merangkul semuanya ya. Jadi menganggap baik semuanya ya, sah-sah saja, silakan saja ya. Kita tidak akan masuk ke daerah situ, namun yang jelas beliau ini dalam konten-kontennya ya ada di kubu pemerintah ya, Bapak Jokowi terutama terkhusus ya, dan melawan ya kelompoknya Habib Bahar, Habib Rizik, Gus Nur ya, terus Pak Repli Harun ya, dan lain sebagainya, Nopel Bak Mukmin, selalu menyerang pada kubu yang lawannya dari Bapak Jokowi ya, kubu oposisi. Nih, beliau ini diserang, menyerang ke sana ya. Tentunya juga sah-sah saja, silakan saja, itu hak dari seseorang ya, berpendapat bebas. Indonesia ini dilindungi oleh undang-undang ya. Begitu sahabat. Nah, Eda Sipa ini mencoba untuk berbaik sangka kepada semuanya ya, menyampaikan kebaikan ya ke semuanya ya, menyikapi dengan baik ya, apa yang baik diambil, apa yang buruknya tidak diambil, seperti itu ya. Intinya polemik yang ada ya terkait dengan ijazah Bapak Jokowi ya, itu kan dalam proses hukum ya, dan kita terima ya hukum yang ada di Indonesia ini, apapun ya putusannya ya, apapun endingnya ya. Namun yang jelas ya, mudah-mudahan saja semuanya baik-baik saja, tidak ada perang saudara, tidak ada pertikaian, tidak ada demo-demo lagi yang besar ya, karena di satu pihak mungkin melumpuhkan ekonomi ya, di pihak yang lain juga ada sebenarnya efek dari ekonomi itu apa, pedagang rame ya, para pedagang itu rame ya, yang sebagian ya yang mau berdagang di waktu demo 212 itu banyak ya diuntungkan ya, pedagang nasi dan lain sebagainya. Tapi
mungkin kepada polisi ya repot ya menjaga massa ya, jangan sampai rusuh ya itu kan ya. Tapi intinya alhamdulillah nih di tahun-tahun ini adem ayem saja ya. Gerakan 212 juga tidak ada terlihat ya di permukaan ya. Alumni mungkin nanti Desember tahu ya ada lagi atau tidak ya, kita belum tahu ya, dan diizinkan apa enggak karena proses kadang sulit di perizinannya begitu ya. Sahabat, kita baik sangka aja kepada manusia plural ini ya. Sepertinya ini dari Ciamis ya, beliau juga subscribe-nya banyak ya, 258.000 subscriber ya, dan berkiprah di dunia YouTube. Manusia plural ya, manusia plural. Nah, ini dengan 250 subscriber dan 1.000 videonya, jadi cukup produktif ya. Beliau seseorang mungkin dari Universitas di Ciamis ya, sebagai pemerhati, penyampai juga ya. Kita lihat ya sedikit Menu receh 1+1. Pilih kombinasi makin hemat. luar biasa. Hanya 20 ribuan. Saya jadi curiga, Demokrat ketakutan. Elektabilitas Anies kalah oleh Pak Heru, padahal hanya PJ. Tapi Jadi dia jago dialog ya, dalam ilmu bahasa bagus ya, penyampaiannya ya suka-suka ya, banyak orang suka juga. Hampir satu kali upload itu 12.000, luar biasa. Komentar juga ratusan. Ini berkah untuk manusia plural ini dengan channel manusia pluralnya. Plus minusnya ya kita serahkan kepada netizen yang menilai ya, karena bebas Indonesia ini ya, menilai apapun, mau ngomen apapun, yang penting kita ada karya lah. Semoga sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.